Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Satria Wijaya di kelas robotika. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerbang logika eh, tahapan ya. Di sebelumnya kita sudah membahas tentang gerbang logika dasar yaitu AND or NOT, lalu gabungan gerbang logika dari AND dan NOT menjadi NAND, OR dan NOT menjadi NOR. Nah, sekarang kita akan membahas gerbang logika tahapan yaitu XOR dan XNOR. Ya. Jadi sekarang di pertemuan keempat kita akan membahas tentang XOR dan NOT XOR atau XNOR. Oke, langsung saja ke materinya ya. Jadi kita akan membahas tentang tiga ini, XNOR, XOR dan XNOR. Kita review sebentar di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu gerbang logika ya. Mulai dari dasar pembentuk sistem digital, operasi yang dilakukan adalah operasi biner. Jadi cuma dua angka, 0 atau 1 gitu kan. Lalu kita sudah membahas tentang logika dasar gerbang AND, OR, dan NOT. Lalu ini adalah gerbang AND, gerbang paling dasar gerbang AND. Gerbang AND dua input. Jadi jika A ketemu B, hasilnya seperti apa? Nah, itu kalau gerbang AND itu simbolnya seperti ini. F itu sama dengan A dikalikan B. Lalu ekspresi rumusnya F sama dengan A kali B. Simbolnya seperti ini. Ekspresi rumusnya F sama dengan A dikalikan B. Lalu tabel kebenarannya seperti ini. Kok bisa hasilnya seperti ini? Coba kita buktikan ya kan. A dikalikan B, 0 dikalikan 0 hasilnya 0. 0 dikalikan 1, 0. 1 kalikan 0, 0. 1 kali 1, 1 ya kan? Jadi logika N itu adalah sama dengan perkalian. Kalau disamakan dengan kalau diimplementasikan ke rangkaian listrik ya kan. Jadi logika N itu sama seperti rangkaian seri. Rangkaian seri ya kan. Kalau salah satu buka, kalau salah satu off, maka lampunya off ya kan. Lampunya mati. Kalau kalau mau nyala berarti harus nutup semua, harus satu semua biar nyala. Nah, itu logika N. Kalau logika OR itu ditambah ya. F sama dengan A ditambah B. Nilai F sama dengan 1 hanya jika salah satu inputnya punya nilai 1. Hanya jika salah satu inputnya punya nilai 1 kan. Kalau 0 semua maka nilainya 0. Soalnya pertambahan. Loh, ini 1 tambah 1 kok 1? Ya, soalnya kan kita bicara biner. Biner cuma ada 0 dan 1. Nggak ada 2. Jadi ya 1. Lalu kalau gerbang OR diimplementasikan ke rangkaian listrik, jadi prosesnya sama seperti saklar. Saklar paralel. Nah, jadi saklar paralel itu kalau salah satu on, maka lampunya on. Salah satu ya, boleh S1 atau S2 on, maka lampunya on. Tapi kalau S1 dan S2 mati semua, berarti lampunya mati. Nah, kalau keduanya mati, lampunya mati. Salah satu on, nah ini arusnya lewat S2, lampunya on. Ini S1 on, arusnya lewat S1, lampunya on. S1 S2 on, arusnya lewat S1 dan S2, lampunya juga on. Nah, itu paralel ya kan. OR, kasus OR. Nah, kalau kasus NOT, jadi NOT itu kebalikan. Ekspresi booleannya itu F sama dengan A bar. Bar itu maksudnya kebalikan NOT ya kan. Kalau dikasih bar itu berarti tandanya NOT, kebalikan.
Nah, jadi kalau inputnya 0, outputnya 1. Inputnya 1, outputnya 0. Nah, ini ekspresi kalau kita rangkai di rangkaian listrik ya. Jadi saklar sama lampu itu diparalel. Jika saklarnya off, lampunya nyala. Tapi jika saklarnya on, lampunya mati. Kenapa mati? Soalnya arusnya lewat ke sini. Lampunya mati. Seperti itu. Nah, itu tadi review sebentar tentang gerbang logika dasar AND, OR, dan NOT. Sekarang kita akan membahas tentang gerbang logika bentukan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang NAND dan NOR. Nah, gerbang NAND kita review sebentar lagi. Jadi NAND itu adalah gabungan dari AND dan NOT. Jadinya NAND. AND dipadukan dengan NOT gate jadinya NAND. Simbolnya seperti ini ya. Jadi berkebalikan. Kebalikannya N. NAND itu kebalikannya N. Jadi rumusnya F sama dengan A dikalikan B dibalik. Jika A itu 0, B itu 0, hasilnya 1. Kok bisa 1? 0 kalikan 0, 0 kalikan 0 itu 0, dibalik jadi 1. 0 kalikan 1 itu 0, dibalik jadi 1. 1 kalikan 0 itu 0, dibalik jadi 1. 1 kali 1, 1, dibalik jadi 0. Gerbang logika NOR. Nah, sama seperti NAND tadi. Ini NOR ya, not OR ya. Jadi sama seperti OR cuman dibalik ya. 0 kali 0 0. Tambah. Jadi rumusnya ditambah. F sama dengan A plus B bar. 0 tambah 0 0 dibar 1 ya, dibalik 1. 0 tambah 1 1 dibalik 0. 1 tambah 0 1 dibalik 0. 1 tambah 1 1 dibalik juga jadi 0. Nah, sekarang kita akan membahas ke topik utama kita, yaitu gerbang logika XOR. Ya. Gerbang logika XOR itu ekspresinya seperti ini. F sama dengan A plus bubble ya, plus bubble B. Di mana berlaku jika ya kan, jika A B ini berjumlah ganjil ya kan, jika A B ini berjumlah ganjil, maka outputnya 1 ya. Sekarang 0 tambah 0 kan 0, jumlahnya genap, hasilnya 0. 0 tambah 1 1, ganjil. Nah, jadi F nya 1. Kalau 1 tambah 0, A nya 1, B nya 0, ganjil 0. Nah, ini 1 tambah 1, ini kita ngomong desimal ya, ngomong desimal, nggak biner lagi. Jadi 1 tambah 1 itu kan genap 2 kan. Jadi hasilnya 0. Bagaimana kalau XOR 3 input ya? Kalau XOR 3 input bagaimana?
Jadi XOR 3 input seperti ini. Jadi kalau 2 input kan A B ya. Kalau 3 input ya tinggal tambahin di sini C ya. A B C di sini. Jadi saya gambarkan ya. XOR 3 input. Jadi XOR 3 input itu pakai pensil aja. Nah, ini ada satu gini lagi. Kan? Ini tuh 2 3. Nah, ini A, ini B, ini C, ini F. Nah, ini kita bahas tentang XOR 3 input misal ya. Kalau XOR 3 input, nah ingat tadi kalau inputnya bernilai ganjil, maka outputnya adalah 1. Tapi kalau inputnya bernilai genap, outputnya 0. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 tambah 1 tambah 0 kan 1. 0 1 1 2 kan, 2 kan genap berarti 0 ya kan. Terus ini 1 0 0 1 karena ganjil. 1 0 1 genap berarti 0. 1 1 0 genap berarti 0. 1 1 1 berarti 1. Ini kalau kasus XOR 3 input ya. Ini berhubung kasusnya XOR 2 input jadi seperti ini. Kalau XOR 3 input jadinya seperti ini. Nah, kalau XNOR bagaimana? Jadi XNOR sama ya kan? Sama seperti XOR cuman dikasih NOT. Jadi kebalikannya dari XOR. Jadi F sama dengan A bubble B dikasih bar. A bubble B dikasih bar. Hasilnya seperti ini. Dimana ketentuannya kalau sinyal keluaran rendah, ya kan? Sinyal keluaran rendah, maksudnya sinyalnya itu bernilai 0 jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Kebalikannya ya. Sinyal keluaran tinggi outputnya 1 jika masukannya bernilai ganjil. Nah, ini sinyal keluaran rendah outputnya 0 jika bernilai ganjil. Nah, kalau bernilai ganjil ya kan, outputnya rendah 0. Kalau bernilai ganjil outputnya 0. Kalau bernilai genap outputnya 1. Kebalikannya dari XOR kan? Kalau XOR, kalau inputnya ganjil outputnya 1. XNOR inputnya ganjil outputnya 0. Nah, ekspresi booleannya jadi F sama dengan A bubble B dikasih bar. Simbolnya seperti ini. Nah, saya rasa itu saja untuk gerbang logika. Jadi kita sudah membahas tentang konsep rangkaian digital gerbang logika AND, gerbang logika OR, lalu gerbang NOT, NAND, NOR, dan yang terakhir adalah XOR dan NOT XOR. Dari sini
dari pelajaran gerbang logika ini, rangkaian digital ini, diharapkan kita bisa mengimplementasikan logika-logika ini ke dalam cara berpikir kita di pemrograman ataupun saat di analisa rangkaian listrik. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hukum rangkaian seri dan rangkaian paralel. Setelah itu kita akan membahas tentang konversi energi dan juga motor dan reduksi gear. Lalu di pertemuan 9 kita akan membahas tentang membuat project mobil menggunakan solar cell. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk bisa membuat project mobil solar cell ini? Ya, materi yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalian harus paham tentang konsep digitalnya dulu, rangkaian digitalnya, lalu rangkaian elektronikanya, rangkaian seri paralel, dan juga konversi energi dan motor, konsep motor. Jadi mohon dipersiapkan untuk project selanjutnya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.